Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah shaum di hari yang ke-14. Mudah-mudahan shaum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan untuk meniti ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita sebisa mungkin kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengucapkan perkataan baik kepada manusia, apalagi kepada sesama muslim atau kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita, kita sampaikanlah kata-kata yang baik. Dan kebalikannya, berarti kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apa kata-kata yang tidak baik? Kata-kata kasar, kotor, mencela, ya, yang bisa menyakiti hati orang lain. Apakah itu saudara kita, teman kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kata-kata itu bisa menyakiti. Daripada kita mengatakan kata-kata kotor seperti itu, lebih baik diam, gak usah bicara. Kata baginda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata baginda Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kita diam. Apa yang kita ucapkan itu merupakan cerminan dari akhlak kita. Karena perkataan itu bisa didengar oleh orang. Sama dengan perbuatan kita. Bisa dilihat oleh orang. Akhlak itu adanya di mana? Sifatnya itu nafsiyah, ada di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Dia itu tidak terlihat. Akhlak itu ada di dalam diri. Sifatnya abstrak, tidak terlihat. Baik tidaknya, akhlak seseorang akan terlihat dari perilakunya, dari perkataan dan perbuatannya. Sehingga kalau orang mengatakan hal-hal yang baik, berarti akhlaknya itu baik di dalam dirinya itu. Karena kelihatan dari ucapan-ucapannya. Ya. Tidak ada kata-katanya kalau ngobrol itu kancing coplok gitu ya. Tidak ada. Ya. Hatta ketika kita berbuat baik pun, ya kita berbuat baik, ya
tetapi diiringi dengan kata-kata menyakiti orang yang kita beri, itu sedekah kita tidak ada pahalanya, tidak ada manfaat. Kita memberi seseorang sesuatu apapun yang kita berikan, mau makanan, mau pakaian, mau minuman, ya, mau uang, apapun yang kita berikan, lalu kita iringi dengan kata-kata yang menyakiti orang yang kita beri, maka tidak ada pahala dari apa yang kita berikan. Ya. Misalnya tidak ada orang kita beri maneh pagawean teh menta wae gitunya. Cik atuh neangan pagawean tong mentaan wae pagawean teh. Nah, orang yang diberi kira-kira enak hatinya ketika kita beri seperti itu? Gak akan enak. Kita pun gak akan enak. Maka kata Allah, ya, sedekah yang diiringi dengan bilmani wal adza, ya, dengan kata-kata yang menyakiti atau dengan membicarakannya, maka seperti debu yang ada di atas batu lalu ditimpa hujan yang besar. Kira-kira debu itu masih tersisa atau tidak, Pak? Tidak tersisa. Tidak ada pahalanya ketika keluarkan harta kita, apapun yang kita keluarkan sedekahkan, tapi diikuti dengan perkataan yang menyakiti hati saudara kita, atau diomongkan. Ngomongkan, kita ngasih tapi diomong-omongkan ke batur. Ya. Itu nggak ada, Pak. Jadi kita mencoba menjaga lisan kita. Yang selanjutnya adalah bahaya kita berdusta. Gitu. Ya. Lisan kita ini harus dijaga dari berdusta. Kata Rasul, jauhilah dusta. Karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, fujur. Kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan menghantarkan seseorang ke neraka. Kata baginda Rasul demikian. Dan apabila seseorang memilih untuk tetap berdusta, gitu ya, dan melakukan kedustaan itu, maka Allah catatkan dia sebagai seorang pendusta. Dusta ini luar biasa dampaknya. Dia bisa membuat sesuatu kacau balau. Ya, karena menyampaikan sesuatu tidak sesuai data dan faktanya. Ya, kedustaan itu. Coba saja di rumah kita ada orang yang berbohong, apakah anak kita, suami kita, istri kita. Kira-kira ada ketenangan nggak di rumah itu? Tidak ada ketenangan. Ya. Seorang penjual yang berbohong, ya, barangnya ini itu bilangnya. Ternyata setelah kita beli barangnya tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan ke kita. Ya. Kecewa nggak kita? Kecewa. Ya. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisinya. Apalagi kalau para pejabat yang berkata seperti itu, rusaklah tatanan berbangsa dan bernegara. Bohong dan terus berbohong. Ini sangat berbahaya. Jadi kita mencoba untuk menjaga lisan kita dari berdusta. Selanjutnya ghibah. Ghibah itu apa, Pak? Bu, ghibah apa, Bu? Ya? Ghibah itu apa? Bergunjing, gosip, ngomongkan batur gitu ya. Ya, bergunjing. Ya. Jadi ghibah itu kita membicarakan seseorang gitu ya tentang kekurangannya, ya, kekurangannya atau aibnya atau hal-hal yang negatif terhadap orang tersebut, dan orang tersebut gaib atau tidak ada di mana kita membicarakan itu, dan itu memang ada pada dirinya, pada diri orang itu gitu ya, kekurangannya itu memang ada, tetapi dia tidak senang orang itu ketika aibnya, ya, kekurangannya itu didengar oleh orang lain. Ya. Itu ghibah. Ya. Bagaimana Allah mengingatkan kita tidak boleh melakukan ghibah sampai memisalkan orang yang ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya.
Kira-kira jijik nggak Bapak Ibu sekalian makai bangkai? Ya. Diibaratkan memakan bangkai seperti itu. Ya. Jadi jangan kita membicarakan kekurangan saudara-saudara kita, saudara seiman kita. Kekurangannya bisa apa saja, dari kondisi fisiknya, dari pekerjaannya, dari pakaiannya. Itu kudu dikomentaran, segala dikomentaran kan, orang di komen. Gitu. Si eta mah pakai bajunya gitunya, itu pantas nih. Nah itu geus masuk ngomongkeun batur gitu. Walaupun ada orang yang pincang seperti apa, kita nggak usah ngomongin seperti itu juga gitu. Atau hal-hal negatif lainnya nggak usah itu disampaikan. Gitu ya. Karena sesuatu yang diperbuat oleh lisan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dosa gibah itu? Gitu. Dan gibah itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita suka menggibah, maka kita akan digibahi oleh orang lain. Yang kedua, akan mendapatkan siksa kubur. Dan yang ketiga, orang yang suka gibah itu, nah, saum itu kan tameng, junah, maka tameng itu dibolongi oleh gibah tadi. Sudah tidak menjadi tameng lagi. Ya mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini berlatih, melatih diri kita untuk tadi jangan mencela atau mengata-ngatai orang lain, membuat sakit hati orang lain, berdusta, ya. Apalagi tadi ribah, gitu ya. Kita jauhi hal-hal yang demikian. Kenapa? Kita bisa insya Allah. Contohnya, kita saum, ini bisa buktinya ya di Ramadan ini menahan lapar, dahaga, ya dari hal-hal yang membatalkan saum. Karena ada kekuatan dalam diri kita untuk melakukan itu. Nah sekarang kita kuatkan diri kita, yang kuatkan niat dalam diri kita, mau ngomongkan batur, mau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak akan berdosa. Kira-kira bisa tidak? Bisa kalau niat kita kuat untuk melakukan itu. Ketika mau berbuat, takut. Ya. Karena kita diberi pikiran, diberi akal untuk berpikir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bicara, ngomong, pikirkan dulu. Apakah ini akan menyakiti orang lain? Apakah ini suatu bentuk kedustaan? Apakah ini akan termasuk ke dalam riba? Mudah-mudahan Allah pelihara lisan kita ya, dari hal-hal yang tidak baik. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa lisan kita yang telah kita perbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.